Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer. Secara global, isu adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah-masalah yang terjadi saat ini yang menjadi perbincangan publik. Dapat dinyatakan sebagai isu-isu kontemporer yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita seperti korupsi, narkoba, hoax, cybercrime, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan lain sebagainya. Perang proksi atau proxy war adalah suatu perang ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti perperangan satu sama lain secara langsung. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan aktor elit sebagai proksi, aktor negara kekerasan, tentara bayaran, pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Memasuki era pasar bebas, tenaga kerja asing mulai berdatangan ke Indonesia. Saat ini jumlahnya sudah lebih dari 165.000 warga negara asing yang bekerja di Indonesia. 31.000 diantaranya dari Cina. Namun banyak yang masuk ke Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Sesuai undang-undang yang berlaku, pekerja asing diperbolehkan bekerja di Indonesia dengan kualifikasi paling rendah sebagai spesialis hingga pimpinan perusahaan. Tapi kini banyak tenaga migran justru menyasar pekerjaan kasar yang sebelumnya banyak menyerap tenaga kerja lokal. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau palsu ataupun bohong. Tujuannya untuk mengadu domba beberapa kelompok. Kemudian ciri hoax sendiri mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan juga permusuhan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat merilis 5 daerah dengan capaian vaksinasi terendah. Dari 5 daerah tersebut, Kota Pontianak menjadi salah satunya. Pemkot Pontianak tidak menampik hal tersebut. Menurut Dinas Kesehatan Kota Pontianak, ada sejumlah indikator penyebab rendahnya capaian vaksinasi. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah sebaran informasi bohong atau hoax. Menindaklanjuti masalah tersebut, Dinkes Kota Pontianak sudah menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya dengan meyakinkan masyarakat melalui penyebaran informasi yang valid, baik melalui sosialisasi langsung maupun media komunikasi. Saracen merupakan sindikat penyedia jasa konten kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Holy Wings kembali menjadi sorotan. Pasalnya, melalui unggahan di Instagram, Holy Wings membuat promosi gratis minuman beralkohol setiap hari Kamis bagi pengunjung bernama Muhammad dan Maria. Kecaman pun bermunculan dari warganet. Mereka menilai hal tersebut tidak pantas karena melibatkan nama Nabi untuk promosi minuman keras. Bukan kali ini saja Holy Wings membuat heboh. Pada September 2021 lalu, tempat hiburan ini menjadi sorotan karena melanggar aturan PPKM level 3. Saat itu, kerumunan di Holy Wings Kemang viral di media sosial dan dibubarkan polisi. Selain menimbulkan keramaian, Holy Wings juga nekat buka melebihi aturan jam operasional saat PPKM. Cybercrime merupakan tindakan ilegal menggunakan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Modusnya juga kian beragam, seperti oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi, pencurian data, dan pembobolan rekening. Hal ini merupakan yang harus diwaspadai secara bersama mengingat tindak kejahatan ini semakin masif dilakukan di tengah masyarakat. Kejahatan cyber merupakan segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer, secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Namun secara lebih luas, kejahatan cyber juga bisa diartikan sebagai segala tindak ilegal yang didukung dengan teknologi komputer.